Ya, kabarnya juga debat dengan tema ini, di mana apakah memang 02 ini unggul karena kan Menteri Pertahanan kayaknya lebih menguasai mengenai hal itu ya. Tapi juga ada atau juga bisa menjadi beban karena banyak kritikan yang masuk terkait kritikannya Cak Imin kan kemarin mengenai Nambah kalau emang nggak anggaran. mau perang kenapa harus utang untuk beli alat perang gitu. Makanya coba kita lihat siapa yang lebih menguasai pada pagi hari ini jelang nanti malam para capresnya. Ada Kita Bang buat Effendi. panas dulu pagi hari Ada ini. Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat pagi. Selamat Assalamualaikum pagi, Bang. Assalamualaikum. Bajunya udah siap ini dengan ini ya. Mudah-mudahan tetap konsisten, Konsisten. ya kan? Karena ini kan belum selesai kan. Ya, ya. Menarik loh mereka nanti bicara soal itu ya, termasuk pertahanan keamanan, hubungan internasional, Ya. geopolitik. Ya. Pasti ada ekonomi politiknya juga. Oke. Maksud Tahan dulu saya- tapi Bang, tahan dulu Bang. Enggak, saya cuma mau bilang, situ ada rumah sakit Indonesia kan. Ya, Ya. ya, betul. Udah dikuasai Israel katanya. Iya, jadi sekarang jadi rumah sakit Israel ya. Ya. Enggak, itu salah satu hal penting loh itu. Ya. Ya, Oke. nanti juga menjadi Iris ya, perhatian Iris. juga masing-masing paslon ya. Ada juga Bang Ciko Hakim, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi, assalamualaikum. Pagi, Bang Ciko. Bang Ciko. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian juga ada Bang Bobi, Adityo Rizaldi, juru bicara TKI Prabowo Gibran. Selamat Pagi, pagi, Bang Bobi. Bang Bobi. Kemudian juga Bang Surya Surya Chandra, juru bicara Timnas Amin. Selamat pagi, Bang Surya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Oke. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita ingin dengarkan dulu nih paparan dari masing-masing yang nanti akan secara langsung malam hari nanti para capres mereka ini akan memaparkan juga. Palestina, Bang Surya Chandra. Seberapa Palestina pasangan Anda? Kalau di seberapa dukungan buat rakyat Palestina, rasanya Anies itu satu-satunya capres yang hadir pada saat kita kumpul ya di Monas untuk menyuarakan kepedulian. Bersama pemerintah bahkan pada saat Memberikan orasi juga bahkan ya. Dan yang lain barangkali nggak sempat atau nggak peduli. Dan masalahnya memang ini persoalan yang rumit ya. Artinya Anies waktu di seminar CSIS kan mengatakan penyelesaian perdamaian itu cuma dengan negosiasi. Jadi kita harus mulai dari yang paling mungkin kita pengaruhi. Siapa itu? Palestina. Karena secara hati, secara budaya kita dekat. Barangkali juga agama dekat dengan saudara-saudara di Palestina. Dan bagi Pak Anies di dalam Palestina sendiri perlu bersatu. Nah di sini, nah itu gagasan untuk membawa anak-anak Palestina melihat bagaimana perbedaan itu bisa Menyelamatkan lah menyatukan. Juga perbedaan itu bisa menjadi bahan untuk cari tahu, itu kita bisa fasilitasi. Ini bukan untuk gagah-gagahan karena model Pak Anies sudah dia lakukan ya dengan turun tangan. Jadi memang kepedulian pada masa depan, investasi pada masa depan. Dan anak-anak menjadi kunci karena mereka itu ya nggak tahu ini hitam, ini putih, coklat, semua sama bagi mereka. Dan dari situ kita menunjukkan realitas yang bisa berbeda daripada konflik. Dan ini menarik bagi kami karena itu belum pernah. Jadi kita tidak bisa sok gagah-gagahan mau mendamaikan seperti itu, tapi mulai dari yang paling nyata dan paling konkret, dan itu tawaran. Yang sudah dilakukan oleh pemerintah menurut Anda? Kalau pemerintah ini intinya memang kelihatannya gamang ya, nggak tegas gitu. Harusnya kita bisa minimal menyerukan kalau seluruh masjid, seluruh gereja, seluruh pandita, seluruh pastor, seluruh ustadz membicarakan, mendoakan ini. Dan kebetulan di kami ada safari Natal ya kemarin. Itu salah satu doa syafaatnya itu tentang Termasuk? Palestina. Anda melihatnya juga pemerintah masih kurang, sudah Gamang, sampai bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, kemudian juga sudah gamang sampai gitu? bertemu dengan OKI, PBB, dan agak lain-lain. agak terkesan lebih malah basa-basi ya kan. Kemudian kan Biden meresponnya juga cuek gitu. Tidak ditanggapi? Kenapa begitu? Tidak Karena ditanggapi yang disampaikan oleh Pak Jokowi. ini masalah sudah besar, sudah panjang, nggak bisa dengan sekadar bicara begini-begini gitu. Artinya harus ada conditioning, harus ada menunjukkan niat yang tulus, yang ikhlas gitu. Dan kita punya itu. Dan masalahnya kan siapa yang mengartikulasikan ini keluar? Oke. Diplomat terpenting di Indonesia kan presiden sendiri. Ya, mudah-mudahan kalau Anies jadi presiden, dia akan lakukan. Masuk tuh barang tuh kan. Mas Bobi, Bobi, apa yang dilakukan? Gak ngapa-ngapain kata Bang Surya. Padahal udah mengirimkan bantuan kan? Nah, jadi kita kalau di dalam Asta Cita nomor 8 Asta Cita itu nomor 2-nya adalah kita melakukan kepemimpinan untuk melakukan misi-misi perdamaian. Dan itu dijelaskan secara gamblang. Yaitu pertama adalah membuka KBRI di sana. Membuka KBRI dan membentuk utusan khusus untuk Palestina ini di PBB. Kenapa maksudnya hal
tersebut karena di dalam PBB itu ada 7 negara yang tidak diakui oleh PBB. Salah satunya adalah Palestina. Tapi di situ ada juga seperti Kosovo dan Taiwan. Kan mereka sama statusnya tetapi mereka masih bisa hidup tenang. Nah, apa yang kita lakukan dengan membentuk utusan khusus ini? Itu dulu deh diperjuangkan. Ya, gitu. karena kalau mereka seperti Kosovo dan ada di Siprus Utara, itu kan negara yang mengakuinya juga paling cuma 1 atau 2 di negara. Ya. Makanya mereka ingin mengajukan menjadi anggota PBB tidak bisa. Tetapi khusus Palestina ini sudah diakui 100 negara. Nah, kenapa tidak bisa menjadi anggota PBB? Karena ada 1 negara yang selalu memveto resolusi-resolusi yang menguntungkan Palestina. Ya. Nah, ini kita karena mengedepankan jalur diplomasi, tapi itu tadi betul, kita sudah mengedepankan diplomasi pada saat sekarang yang tadi disampaikan lewat kita ke Amerika PBB, sebagai penyampai Oki. pesan dari Oki, itu masih belum bergerak. Oke, kalau gitu kita sekarang yang lebih terukur yaitu dengan fisik. Fisik apa? Kita bangun fisik di sana karena di sana tidak ada kedutaan besar dari negara-negara tempat lain. Karena Tapi tidak ada diakui. rumah sakit yang pakai nama Indonesia loh. Betul, tapi secara diplomatik kan Dan tidak sudah nggak ada ya? diakui, Rumah kan sakit tidak mengakui. Israel. Jadi kita akan jadi secara fisik kita akan mengakui keberadaan dengan ada fisik di sana dan membuat utusan sehingga 100 negara ini akan membuat resolusi-resolusi terus di UN sampai kalau masyarakat di Palestina tidak bisa diamankan, ya siapa yang tidak mendukung ini juga tidak akan aman di seluruh dunia. Apakah nantinya Itulah maksudnya diplomasi dan Oke. kita perlu mengambil kepemimpinan di situ dan itu dijelaskan secara spesifik. Jadi kita selain kita dengan utusan ini kita menggalang kekuatan 100 negara yang sudah mengaku ini untuk hajar terus di PBB. Oke. Gitu. Oke. Jadi Bang Ciko. terukur. Baik, Bang Ciko, Bang Ciko? apa upayanya? Selain juga kita tahu saat Piala Dunia menolak Israel untuk masuk ke Indonesia. Tahu aja mau ngomong Tapi itu. apalagi Bang Ciko? Ya, jadi itu konkret ya. Nomor 1 kan kenapa kita harus membela Palestina, memperjuangkan kemerdekaan mereka bersama negara-negara lain yang memang bersimpati pada mereka, karena itu juga menjadi amanat dari konstitusi kita, ya menjadi di pembukaan malah ya bahwa penjajahan di muka bumi ini harus ditiadakan dan lain-lain, tidak sejalan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Nah ini 1 itu amanat konstitusi. Yang kedua kalau kita bicara dengan soal Pak Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan khususnya, nah kita juga sempat menyelamatkan legasi Pak Jokowi untuk beliau tidak menjadi presiden pertama yang menerima tim sepak bola Israel di Indonesia. Nah ini penting sekali karena memang bagi PDI Perjuangan dan Pak Ganjar ini selain amanat konstitusi adalah juga core dari perjuangan hubungan internasional Insinyur Soekarno, presiden kita. Jadi tidak mungkin sampai kapanpun kita akan berhenti untuk membantu perjuangan kemerdekaan Palestina. 1. Yang kedua adalah kita lihat sekarang apa yang terjadi di Palestina, kita jujur akan mengatakan ini sebuah genosida, ya kan? Israel telah melakukan hal-hal yang sebenarnya seperti apa yang dilakukan oleh Germany Nazi ya Hitler terhadap mereka. Itu pelanggaran HAM tingkat tinggi. Pelanggaran HAM tingkat tinggi. Nah, kalau bicara soal apa solusi daripada hubungan Israel dan Palestina, Indonesia akan tetap berpegangan pada two-state solution. Tetapi kita tidak akan membicarakan negara Israel sebelum Palestina menjadi negara yang merdeka. Itu yang paling penting. Kita tidak akan menyebut Israel dan mempertimbangkan dia untuk menjadi bagian dari hubungan diplomatik kita sebelum Palestina merdeka. Anggap nggak ada dulu aja. Anggap nggak ada dulu ya, selama Palestina belum merdeka itu. Jadi menyelamatkan legasinya Pak Jokowi tadi Anda sebutin. Oh tentulah. Dan itu harus, apalagi kan terjadi, setelah itu baru terjadilah pembantaian di Gaza. Sudah 23.000 orang yang meninggal. Oke, Bang Ege, ini 2 poin didapetin sama kubunya Ganjar Mahfud ketimbang kubunya Prabowo Gibran dan juga Anies Mohaimin. Jadi lebih Palestina Ganjar Mahfud dan lebih Jokowi Ganjar Mahfud kayaknya mungkin Bang Ege. Yang pertama isu Palestina, jadi perang Palestina-Israel akan menjadi perang terbuka nanti malam. Wah, Iya kan? Iya, iya. Betul, karena kan ini pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Jadi itu pasti karena menarik perhatian bagi dunia dan sebetulnya masyarakat Indonesia. Tapi pada sisi lain, ini juga menjadi menarik untuk menyatakan ini mereka mau basa-basi atau mau bener-bener nih, karena kan real. pelan-pelan ya kita anggap gini. Orang mengatakan gini, orang tidak bisa jadi presiden Amerika tanpa dukungan Israel atau lobis Yahudi atau Israel. Sebaliknya, orang nggak bisa jadi presiden Indonesia
tanpa dukungan dalam tanda petik restu Amerika katanya. Ya, ya. Jadi artinya iya Anda berdebat seperti apa, berani nggak tuntas seperti ini tadi gitu ya. Karena Bang Ciko. menarik apa yang disampaikan Ciko itu adalah kan Piala Dunia dengan keterlibatan Israel ditolak oleh Pak Ganjar, PDIP. PDI Perjuangan dan banyak lagi lah Ya, ya, tapi ya. utamanya motornya di situ. Aha. Konon itu yang menjadi perpecahan antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan karena merasa Pak Jokowinya ditinggalkan Ya. kalau bicara tentang apa yang terjadi pada saat ini. Dan bahkan kata beberapa lembaga survei itu yang menyebabkan Ganjar jadi jatuh. Nah sekarang dengan melihat ini harusnya ada perubahan dong ya, lepas dari pertanyaan kita soal lembaga survei. Tapi saya mau mengatakan isu nanti malam itu di samping soal Palestina sebetulnya panjang dan lebar loh. Banyak temanya Ada ya. isu geopolitik, pertahanan, keamanan dan lain-lain. Bahkan ekonomi politiknya juga ada. Tadi sambil bercanda saya mengatakan gini loh. Dia kan nggak terlepas dari isu lainnya. Seperti misalnya mau mendatangkan 1,5 juta sapi betina yang bisa diperah. Lah itu kan ada hubungan internasional loh. Betul Pak Bobi ya. Itu kan 1,5 juta sapi betina yang produktif. Tiap hari bisa Itu kaitannya masuk ntar malam tuh. Enggak, maksud saya kalau kita mau bicara. Iya, kan Perdagangan Tapi kan internasional pertahanan keamanan dan juga hubungan internasional. hati-hati. Terkait ekonomi. Iya. Itu nggak ada, tidak bisa lepas dari apa konteks ekonomi politik Tapi dan kayaknya sapi geopolitik. betina nggak akan diomongin nanti malam Nggak, kayaknya jadi Bang ya. saya bayangan saya adalah isu pertahanan keamanan itu kan luas Ya. dalam konteks itu. Nah, Palestina pasti menjadi salah satu isu. Oke. Tapi kalau secara teknis ada 3 hal penting di situ. Ya. Hal yang pertama, ini adalah ujian bagi 02. jangan lupa loh, semua yang kita sebutkan di sini terjadi waktu cawapres berdebat kan saya bilang 2 kali sebelum maupun sesudahnya terjadi. Welcome to the Gibran show, betul ya? Ya. Dan itu terjadi. Kalau ini boleh dibilang ujian bagi Prabowo. Prabowo. bukan ujian bagi Anies yang sebelumnya kita anggap raja debat. Kenapa? Kenapa? Loh di debat di antar capres pertama kan Betul. secara Lembaga teknik survei mengatakan iya itu. secara teknik kan. Iya. Dan tapi pada bagian kedua ini kan wilayahnya Pak Prabowo. Nah. Ya, Bukan jadi kawan. beban nanti bisa dikritisi oleh dua paslon lainnya. Ini dua-dua jadi beban nih. Baik Oh, bagi si raja debat Oke. maupun yang kebetulan nih. Tapi pada bagian lain Ganjar maupun Mahfud itu punya sesuatu yang menarik. Coba Anda teliti. Ya. Sambutan publik terhadap mereka simpati positif paling tinggi. Oke. Baik di debat capres maupun cawapres. Kalau di debat capres itu kebetulan sama dengan Anies. Ya. Kalau cawapres positifnya itu dikurangi dengan negatifnya itu mereka itu paling banyak mendapat sebetulnya simpati publik. Jadi bicaranya langsung seperti ini. Ya. Nggak apalagi nggak ada ini ada itu kan mereka langsung tat gitu. Oke. Jadi ini tantangan buat 3 hal itu maksud Oke, saya secara baik. teknis. Nah, kita di segmen selanjutnya kita ingin coba dalami lagi ya. Apa sih sebetulnya yang sudah dilakukan oleh para capres ini untuk nanti malam? Bang Surya Chandra, Bang Bobi, dan juga Bang Ciko. Apakah soal anggaran menjadi hal yang seksi ya? Akan menjadi serangan nanti malam ini. Iya, iya. Usai jeda, kami akan kembali. Selain juga mengenai geopolitik, apa upaya yang dilakukan nantinya oleh masing-masing paslon untuk Palestina, tapi juga yang menarik lainnya ini mengenai kritikan dari Caimin. Nah, Kak Mas Surya, Caimin sempat mengkritik nih, katanya kalau nggak perang ngapain utang buat beli alat-alat perang nih. Alhamdulillah kita damai-damai aja kok di sini. Nanti itu juga akan ada mungkin kritikan pedas atau serangan-serangan kepada 02 terkait hal itu. Yang jelas memang ada fakta kita anggaran pertahanan meningkat pesat. Alutsista dibeli. Ya. Dan ini multi years Mbak. Sampai bahkan presiden baru pun terpilih nanti dia harus tetap mengikuti strategi yang sudah dibuat itu. Iya. Nah masalahnya adalah sebagian besar ini dari utang pertama. Yang kedua itu 90% itu impor. Cuma 10% dimanfaatkan untuk membangun industri strategis nasional sendiri. Dan ketiga itu, dan sebagian besar yang dibeli adalah bekas. Dan ini buat kami cukup jadi catatan karena bisa membahayakan prajurit sebetulnya. Memang prajurit butuh alutsista untuk latihan. Ya. Kalau nggak pernah latihan kan nggak siap ya. Kita kan harus siap sebetulnya. Jadi bagi Caimin bukan belinya, tapi prosedur pembelian, Ya. strategi pembelian, strategi industrinya itu sendiri, ini harus berubah.
Kenapa nggak dikuatkan? Padahal sudah ada komite untuk industri strategis nasional dipimpin oleh presiden sendiri, gitu loh. Kenapa enggak? Ini kan mirip dengan janji Pak Jokowi ya untuk bikin kedutaan Palestina di Indonesia, kedutaan Indonesia di Palestina. Itu janji beliau tuh Pak, yang dijanjikan oleh anaknya. Sampai sekarang belum. Kalau Anies jadi presiden, rasanya besok langsung dia buat kali kedutaan. Gitu. Jadi saya kira ini persoalannya ke situ. Oke, Bang Bobi Ya, menjawab hal itu. jadi soal pembelian alutsista misalkan, kalau yang akan disampaikan nanti malam itu ya oleh Pak Prabowo, misi visi Astacita itu namanya pertahanan terbaik itu adalah kemandirian. Makanya di dalam misi itu kan disebutkan adalah kemandirian, ada pangan, energi, air, ekonomi biru, ekonomi hijau, dan untuk membuat itu kita perlu wilayah. Nah, wilayah itu perlu dijaga keutuhannya karena bagaimana kita mau mandiri kalau misalkan wilayah tidak utuh. Jadi itu adalah satu hal yang wajib untuk memodernisasi kemampuan militer kita. Jadi militer itu hanya sebagian elemen dari pertahanan. Nah, termasuk yang tadi disampaikan, itu sebenarnya apa yang disampaikan itu semuanya sudah ada sekarang. Misalkan mau membelikan alutsista, itu ada undang-undangnya industri pertahanan tahun 2012. Dan kalau ada polemik baru atau bekas di situ juga ada bahwa kalau senjata yang diawaki itu yang dihitung adalah life cycle-nya atau masa memakainya. Dan kalau dibilang transparansi, itu ada 8 titik yang sekarang sudah ada, mulai dari Bappenas, lantas ada BPKP sebelum masuk menjadi DIPA proyek di Kemenhan, lantas ada BPK, ada KKIP, Komite Industri Pertahanan, lantas ada setelahnya ada dari pajak, ada dari bea cukai, jadi ada 9 titik. Jadi kalau misalkan transparansi itu sudah jelas ada. Nah lantas dengan hutang, sekarang beli senjata di seluruh dunia, kalau mau beli cash di mana bisa beli cash? Coba tunjukkan negara yang kita bisa ngangkut duit, kita beli nggak pakai utang. Utang itu adalah skema, bukan berarti kita nggak punya uang. Jadi kalau beli senjata itu kan tidak jarang sekali bisa 1 tahun. Membuatnya itu bisa lewat 1 tahun. Nah, APBN kita itu ada namanya anualitas. APBN itu 1 Januari sampai 31 Desember. Kalau dia lewat itu, kan ada namanya multi years. Nah multi years ini skemanya adalah dengan hutang. Dan hutang untuk pembelian alutsista itu bisa dicatat, makanya banyak bank yang tidak mau. Kenapa? Bunganya lebih rendah dibandingkan hutang komersial. Dibanding kita mengeluarkan SBN untuk melakukan pembelian hal yang lain, hutang alutsista itu namanya pinjaman luar negeri itu lebih rendah bunganya. Karena LIBOR plus country risk namanya CDS, Credit Default Swap namanya. Itu istilah-istilah nanti kalau saya kasih. Jangan pakai singkatan lah. Iya, jangan pakai singkatan aja. Saya ingatin aja. Iya, country risk itu kan kalau Indonesia sekitar 2%. Jadi tetap lebih rendah dibandingkan suku bunga komersial. Termasuk juga pinjaman dari himbara. Mungkin Bang Bobi yang dimaksud oleh Bang Surya tadi, sense-nya di saat kondisi kita, rakyat kita sedang ekonominya lagi susah. Kok justru malah belanja hal yang nggak bisa masuk ke perut rakyat gitu loh. Kan Bang Surya ya? Soal anggaran pertahanan itu yang membuat kan alokasi itu kan pemerintah juga bersama dengan DPR. Jadi sekarang nanti pilihannya di masyarakat. Apakah mau memilih organisasi militer yang kuat yang mampu menjaga kita atau yang sangat lemah? Bang Surya? Karena kita sudah hilang 10 tahun tidak memodernisasi dari tahun 98 ke 2008. Silakan Bang Surya singkat. Ada beberapa hal ya. Pertama, indeks kepercayaan kita pada pemanfaatan anggaran pertahanan kita tuh rendah di Indonesia. Ada studinya itu. Kedua, kalau dibilang membangun pertahanan yang menyeluruh benar-benar Indonesia tipikal, itu kita paling besar hampir 70% itu untuk angkatan darat loh anggaran itu. Sementara untuk angkatan laut dan angkatan udara yang seharusnya dominan dalam negara kepulauan ini itu kecil, bahkan di bawah 30%. Nah ini persoalan yang saya kira mestinya bisa jadi evaluasi ya. Artinya kita bukan nggak setuju, bukan nggak pingin, kita kan istilahnya ada si pacis parabellum. Kita harus siap perang supaya mencegah perang. Masalahnya jelas fiskal kita nggak kuat nih. Itu diakui sendiri. Ngapain belanja terus-terusan dengan masalah yang kita dipertanyakan. Tiba-tiba naik 67 triliun dalam 1 tahun. Apa urgensinya? Perang Ukraina rasanya masih jauh. Mestinya
ya kita pendekatan yang kreatif gitu loh. Oke. Seperti? Diplomasi, beli drone misalnya, Oke. seperti itu kan. Ini kan makin lama makin rusak, Mbak. Oke. Ya, Ada penyusutan gitu. Baik. Artinya perlu ada strategi. Nampaknya udah ada rasa-rasa ini serangan dari 01 ke Ya 02. saya udah merasakan acara debat nanti malam loh. Ini kan ada, Bang Ciko, ada pernyataan pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Kira-kira 03 nanti akan ada penyerangan juga nggak nih ke 02? Sebelum dijawab boleh nggak saya intervensi dulu, kita jeda dulu ya. Biar nanti durasinya Panjang, agak panjang. Lebih enak jawabnya ya. Kami kembali saat lagi pemirsa. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, Bang Ciko. Apa nih? Menyambung pertanyaan tadi, pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Nanti adakah serangan kepada 02? Jadi gini, Atau jawabannya seperti kayak calonnya, cukup. pada prinsipnya apa yang akan disampaikan oleh Pak Ganjar tentunya lebih mengedepankan visi misi kita sendiri, Ya. meningkatkan peran serta Indonesia sebagai negara yang mempunyai kekuatan yang cukup untuk menjadi pemain di kancah pergaulan internasional, dan tentunya ini harus dengan mempunyai sistem pertahanan yang kuat Ya. di dalam negeri. Dan Berarti Anda setuju memperkuat itu? sangat setuju. Bahkan kita, Pak Prabowo sendiri yang dianggap sukses, padahal kita tahu bahwa ini kan masalah pengalaman aja. Pengalaman kan belum tentu berbuah prestasi. Beliau punya pengalaman sebagai Menhan. Tapi apakah itu hanya pengalaman tapi ada prestasi, kan ini patut dipertanyakan. Ya. Kalau kita bicara soal spending on Masa 4 tahun nggak ada spending on defense, prestasi? spending on defense kita ini masih di bawah standar, masih 0,7% dari against the PDB. Ya, seharusnya di atas 1%. Nah, ini dan kita paling rendah di ASEAN. Nah, ini juga harus ditingkatkan. Nah, karena apa? Karena dalam visi misi Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kita tidak hanya bicara soal visi misi dan apa yang ingin kita kerjakan, tetapi tentunya harus sesuai dengan tuntutan masa depan. Ya. Nah, tuntutan masa depan ini harus terpenuhi dulu, gitu. Nggak bisa kita seperti Pak Anies misalnya, yang hanya bilang, oh ini nggak bisa gini, nggak bisa gitu, nggak bisa. Tapi kan ada tuntutan masa depan yang harus dipenuhi. Nah, salah satunya itu spending on defense itu harus. Kalau Anies semua tidak aja gitu. Kita punya persetujuan yang sama lah kalau bicara soal hutang luar negeri. Ya, itu juga sebisanya jangan sampai berhutang. Dengan cara apa ya? Kita meningkatkan dan membangun produksi manufaktur alutsista di dalam negeri ya. Nah, kalau kita bicara soal kritik nih, ini kan yang ditunggu-tunggu nih oleh TV One, selalu pingin ngadu-ngadu aja. Kayak kita banyak yang bisa kita kritik. Kata siapa? Soal modernitas. Ini soal rasa loh. Ini soal rasa. Tapi Ditunggu TV One apa netizen? Ditunggu TV One atau netizen nih? Debat ya harus saling kritik. Soal modernisasi alat pertahanan ya kan, ini patut dipertanggungjawabkan oleh Pak Prabowo ya kan, karena di mana modernisasinya kan semua masih dalam angan-angan. Kita bicara pembelian pesawat Rafale yang masih datang 5 tahun lagi, kita membeli pesawat Mirage 2000-5 misalnya, yang sekarang ditunda walaupun nanti kalau ditunda sampai kapan? Nah, sampai kapan? Sedangkan yang saya baca Harus jelas itu. dari pembelian dari brokernya Excalibur ya, perusahaan Cekoslowakia itu delivery-nya aja 2 tahun. Ya. Nah, apalagi kalau ditunda, nanti datang bareng lagi sama Rafale. Kan ini pertanyaan lagi. Nah, Ya. dan dengan harganya yang fantastis. Fantastis. Harganya hampir 70 juta dolar per unit, dari 12 unit itu 800 juta dolar. Oke. Sementara di situs-situs defense internasional, harga barunya kalau nggak salah nggak ada yang mencapai 60 juta dolar. Nah, ini nanti bisa menjadi pertanyaan kembali ya. Lebih mahal second Kenapa loh juga berarti tadi dia bilang kan, tapi utang luar negeri kan Saya rasa bunganya kayak murah, tapi harganya Bang lebih Bobi markup belum jawab dulu sebentar kayaknya ya. Bunganya murah. Belum jawab dulu sebentar beliau nih. Markupnya udah lebih dari 10% Waduh, kan gitu. ngomonginnya udah markup nih. Ngeri nih, ngeri nih. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Satu lagi, Penting ini, kita Pak. bicara soal Markup. pembelian alutsista yang dibilang Pak Prabowo ini memodernisasi dan lain-lain untuk meningkatkan pertahanan Indonesia. Tapi kenapa ada 2 pesawat Falcon Business Jets? Business Jets ini adalah pesawat mewah yang digunakan hanya untuk mengangkut Panglima TNI dan petinggi-tinggi TNI. Ada 2 loh di Ya. Indonesia. Nilainya berapa saya lupa. Ya. Tapi itu juga akan menjadi pertanyaan. Terus Oke. kenapa kita menerima hibah Bushmaster dari Australia ya sebanyak 15 unit. Ya, Bushmaster ini hampir setipe Ini kayaknya udah disiapin jawaban sama Prabowo nanti nih. Maung dan Anoa gitu ya, yang bisa diproduksi oleh kita. Oke. Dan bisa Perang data loh ya. Iya, iya. Kubu 3, kubu 1 perang Nah, data kalau ini. kita bicara itu belum tentu dibicarakan Oke, baik. Ganjar. Baik. Jadi cuma dibilangkan sama Baik. hakim ya. Ya. Baik. Cuma, nah ini harus disiapkan juga. Nah, Bang Bobi, sebelum ke Bang Egy terakhir nanti mungkin. Anda Jawab perlu menjawab ini atau cukup? Oh, terserah nggak apa-apa. Oh iya silakan. Singkat saja Singkat ya. saja tapi. Jadi gini. Boleh juga kayak debat cukup. Ya, jadi gini, kita ini kan tidak ingin ada menakut-nakuti dengan ketidakberesan, ketidakcemasan, jangan percaya dengan apa yang sudah dilakukan sekarang. Karena setiap pembelian itu kan ada itu tadi protokolnya sudah ada, Ya. ada undang-undangnya. Undang-undang di situ sudah jelas pasal 45 mengenai bagaimana imbal balik, imbal dagang, sehingga kalau yang
Kan kita tidak mau merasa-rasa spekulatif, ada markup. Kalau tidak setuju, katakanlah di parlemen pada saat kita membahas hal itu, begitu. Dan dilihat saja, misalkan oke. ada laporan auditnya. Jadi Oke. itu penuduhan, Oke. Ya, dan ya. sangat subjektif. Oke. Nah, jadi kita harus kembalikan saja. Kalau ada kesalahan prosedur membeli, yang mana? Oke. Hasil audit Sampaikan ke wakil Anda semua, kan begitu kan? Ada katanya sampai markup yang mana? Ya. Kasih tahu dong. Oke. Jangan bohongi masyarakat. Oh, oke. oke. Terakhir Terakhir ada Bang Bang Ege. Ya, jadi ini pasti nanti malam. Belum apa udah seru nih Bang. Ini pasti debat yang luar biasa. Nanti malam saya datang. Undangan sudah ada. Wah, udah bawa dari sekarang. Udah bawa dari Saya langsung ke sana karena Mantap. ini penting, menarik, terutama karena ini kebetulan adalah debat yang menurut saya topiknya kecil dan langsung. Pertahanan, Kecil, keamanan, hubungan yes. internasional. Tidak seperti dua debat sebelumnya Ya, yang begitu luas. luas. Dan yang kedua, seperti saya katakan, kalau nggak mau pakai istilah perang terbuka, ya ini debat yang betul-betul menurut saya akan seru. Ya kan, debat ya sama dengan kritik, sama dengan Iya, pertanyaan. harus kayak begitu ya. Nggak ada tuh dalam debat. Oh, ini pertanyaan Anda tendensius, nggak ada. Ya, jawab aja Semua langsung. Pertanyaan debat itu Jawab aja. tendensius untuk memancing atau mengklarifikasi. Masa debat semua sependapat? Coba bayangin loh, kalau semua 3 peserta debat, saya rasa saya sependapat dengan Bapak. Habis. Tamat riwayat kita. Bagaimana pendapat Anda? Calon presiden nomor 1, saya rasa saya sependapat. Iya, iya. Calon presiden nomor 2, sependapat juga. Iya, Pak. iya, iya. Nggak bisa. Nah, hal-hal yang menarik tadi sudah disampaikan. Anggaran kita itu memang makin lama makin tinggi. Kalau nggak keliru saya 139, tahun lalu sekarang 150, tapi kan ada Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional dan lain-lain. Cuma memang indeks kekuatan kita itu di dunia nomor 13 loh. Di ASEAN bukan kita yang tertinggi. Singapura, negara kecil itu tertinggi. Tapi efektivitasnya gimana? Dalam berapa menit dia bisa menguasai kita, misalnya gitu kan. Dengan anggaran yang seperti itu. Itu industri strategis dalam negeri, sampai di mana dibangunnya? Ya. Lalu bagaimana? Bisa loh kalau mau menyebut broker-broker yang katanya mau dibeli dari mana, ternyata pemenangnya Jimmy lagi, misalnya. Dapatnya dari Korea Selatan. Itu kan menarik. Itu bisa. Keluar nggak antar malam. Mana industri strategis dalam negerinya begitu, Ya, kan? ya. Dan lebih penting daripada itu, ini pasti sudah ada kan, Ganjar sudah mulai menanyakan, Ya, jangan beli yang bekas dong. Nah, Ya. itu juga tadi satu juga nanya. Oh, satu juga. maksudnya gini loh, kalau dulu bekas itu mau dihibahkan, sekarang kok dibeli. Bahkan tadi yang baru lebih murah Kenapa daripada nggak yang minta bekas. dihibahkan saja. Oke. Oh, oke. Oh, dulu karena biaya perawatannya yang dianggap tinggi. Oke. Nah, dan hal-hal seperti Baik. itu. Cuma Baik. cara menyampaikannya nggak bisa terlalu tinggi. Harus disebutkan angka-angka tertentu yang membuat Oh, data-datanya dikeluarkan ya. beli pesawat angkanya segini loh. Ya. Dan Padahal kalau itu dipakai buat beasiswa mahasiswa, oh, Berarti sense. hampir seluruh Sense mahasiswa itu kita tadi. Bisa dibiayai. bebas. Ya. itu beasiswa anak Oke. TNI dan Polri. Oke, baik. Oke. Baik. Ini menarik banget Sudah nih, banyak ini. nih ya Ya. spill-spill yang disampaikan oleh para narasumber kita pagi hari ini. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Semoga ucapan Bapak-bapak ini tidak mengurangi 12 jam menuju ya. Khawatir mereka udah pada siap, udah pada ready. Dapat spill baru, buka lagi. Buka lagi, siapin lagi jawabannya nanti ya. Terima kasih banyak Bapak, sehat-sehat semua. Oke, menarik banget ya Via. Kita nantikan bagaimana debat ketiga Pilpres 2024 nanti malam ya. Ya. Akhir kata saya Kamarati Kusuma, Fadil pamit undur diri. Terima kasih. Selamat akhir pekan. sampai jumpa.